sekarang ini jauh berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Luar biasa banget ya. Dari segi kualitas seperti tadi digambarkan itu kan bukan hampir menyamai kualitasnya offset. Cuman memang dari segi kuantiti itu intersectionnya atau itu masih di quantity of flexo atau offset yang awal-awal, tapi itu merupakan maksimalnya si digital. Ya, jadi secara quality saya sangat optimis karena sudah terbukti. Secara quantity itu juga sudah mulai bisa mengerjakan. Kalau dulu mungkin dikatakanlah cuma 100, 200, sekarang 5.000, 10.000. Bahkan teman saya di Malaysia itu flexonya dia jual semua Pak, ganti dengan digital printing. Ya, betul, Pak. Itu. Ya, tentu beda ya. Di sini kita tidak berpikiran bahwa digital printing itu menjadi pengganti atau menjadi pelengkap. Tetapi itu dua jalur yang berbeda. Kenapa? Karena dari katakanlah dari gamut warnanya kan beda juga ya antara digital dengan flexo. Jadi saya pernah dihadapkan pada suatu situasi begini. Ada order sekian puluh ribu, ternyata shortage kurang sekian ratus pieces. Nah, dia beli mesin digital untuk mengerjakan order kekurangan. Wow. Karena itu tujuannya beda, Pak. Positioningnya lain. Jadi kalau dia menggantikan dalam artian bisa bandingkan dengan flexo katakanlah, nggak bisa. Tetapi kalau dia berjalan sendiri dari awal ya, itu dia punya track sendiri dan tentu akan meledak gitu ya, menyala gitu kan. Kira-kira gitu Mas Ivan ya. Betul. Ya, betul. Karena tadi kalau kita dijadikan sebagai pendamping, komplement gitu kan, apalagi sebagai pelengkap untuk pekerjaan dari flexo yang sama ya. Kekurangan tadi contoh misalkan desain A kurang 100 pieces, ordernya 100.000 gitu ya. 100 pieces di flexo kan nggak efisien. Dikerjakan di digital itu nggak akan sama persis. Nah, tadi cerita teman saya yang di Malaysia itu dia ganti semua flexonya. Dari awal dia positioningnya adalah kerjaannya ya, yang ordernya yang tadi ya yang 10.000, 20.000, tapi dia kerjakan secara digital. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Kalau tren ya, kalau tren untuk packaging ya, terutama yang digital, saya sempat ngobrol juga tadi ya, agak sulit dibaca ya, karena kalau mungkin gini, packaging itu kan kalau untuk yang custom apalagi itu kan sangat tergantung dengan kreativitas ya, dan kreativitas itu nggak bisa guide dengan pakem gitu loh ya, seperti tadi contoh-contoh kemasan yang kreatif gitu kan ya, dia mungkin kemampuan dia copy and twist gitu kan, menimbulkan sesuatu yang baru. Jadi trennya sangat didrive oleh kreativitas ya. Tapi secara teknologi ya saya kira kalau untuk sekarang dengan 5 tahun yang lalu mungkin nggak terlalu, tapi mungkin 5 tahun yang akan datang saya yakin ada lompatan yang lebih besar lagi. Barangkali digitalnya tadi di gambar itu kan cuma secara running order ya, secara quantity itu hanya mungkin besok-besok akan intersectionnya, overlapnya dengan flexo, dengan offset akan semakin besar gitu ya. Tapi di satu sisi ya teman-teman pelaku digital printing juga hati-hati ya. Teman saya yang flexo, offset itu juga karena kalau dia dihadapkan pada suatu kondisi kurang order, dia makan juga order yang seleperan. Ya, itu ya. Yang retail. Jadi at least katakanlah ya kan optimal efisien size atau size order itu di flexo katakanlah untuk corrugated book itu 3.000 gitu kan ya. Di bawah itu tidak efisien. Biasa itu kan dulu pakai screen printing, sekarang digital. Tapi pada kondisi tertentu ya, itu pelaku industri flexografik juga itu masuk ke situ, yang 1.000 juga dia makan gitu kan. Nah, tapi itu biasanya dihadapkan pada suatu kondisi katakanlah seperti sekarang peak season ya Pak ya. Peak season kan mereka melayani FMCG juga udah kewalahan kan. Akhirnya nah yang tadinya tergantung dilayani oleh pabrik flexo itu pada kondisi dia akan terabaikan.
Nah, kalau kita punya positioning bisa melayani secara konsisten, baik pada saat peak season maupun yang low season, kita akan punya apa ya, kartu trufnya untuk menjaga loyalitas. Jadi jangan takut juga sih, karena kita beda kok. Nah, tadi juga sempat ngobrol juga kan, kita itu apa harus punya positioning ya kan Pak Alif ya. Nah, itu saya punya teman juga pelaku industri kemasan corrugated ya, kalau istilahnya itu mini box ya, converting plant. Itu dia bisa bertahan bahkan besar karena apa? Dia punya positioning, terima order pagi, siang jadi. Terima order siang, sore jadi. Terima sore ordernya, besok pagi jadi. Nah, itu tentu perlu strategi. Selain dari mesin-mesin yang mumpuni, ya, juga pengaturan inventory baik dari bahan baku maupun sistem kerja. Ya, nggak ada bedanya lah dengan offset-offset di mana tuh yang 24 jam kan ya. Wah, iya kan? Ada kita mau bikin leaflet gitu kan, flyer datang langsung ditungguin jadi gitu kan. Ya kita pun harus bisa ke sana kalau kita memang mau mengambil market. Gitu. Ya, oke, Pak Sigit. Ya, ya. Saya kira peluangnya semakin besar, Pak, semakin besar. Apalagi tadi kan di dalam tabel itu grafik itu ada pergeseran average size order, ya. Pergeserannya semakin kecil ya average-nya, Pak. Artinya ya orang itu sekarang bukan mass production ya, kecuali mungkin kalau yang food and beverage yang ada. Tetapi mungkin dulu rata-ratanya order itu katakanlah misalkan 20.000, sekarang turun mungkin jadi 15.000. Artinya itu terjadi penurunan, digital punya kemampuan yang meningkat, maka itu akan terjadi pertemuan yang sangat ideal di situ menurut saya. Seperti itu, Pak. Ya. Itu peluangnya, Pak. Bisa, sangat bisa. Ya, apalagi seperti season sekarang Ramadan ya. Ya. Saya kira itu menjadi peluang. Karena apa? Ada tuntutan kemasan yang personalized. Gitu. Itu nggak mungkin di cover oleh Flexo. Gitu. Dan harga jualnya ya tentu akan lebih meningkat karena personal tadi. Gitu kan. Yang repot adalah minta personal, kuantitinya kecil, harganya harga yang massal gitu kan. Nah, ini yang perlu dikembalikan kepada posisi atau ke proporsi yang sebenarnya. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat 4 aspek, visual itu kan hanya satu, surface structure kan. Tapi kita ada strukturalnya, treatment ya. Tadi kan ada yang printing itu kan, itu termasuk perlakuan surface kan. Jadi itu hanya satu, tapi kita bisa bermain di struktural. Banyak yang bisa kita explore, ya. Kita bikin bentuk yang unik. Mungkin ada waktu itu kita adakan lomba desain kemasan, itu produk untuk pensil warna, ya kan. Pensil warna itu kalau udah makin pendek, itu kan kalau ditempatkan nggak kelihatan. Nah, tapi dia kemasannya itu bisa menjadi tempat pensil yang bisa diatur sehingga walaupun pensilnya pendek itu akan tetap mudah dan kelihatan ngambilnya. Jadi itu di permainan di struktural, di closing atau openingnya juga kan kita bisa bikin sesuatu yang menarik ya. Saya pernah dapat video ya yang tutup botolnya itu ada wadahnya, itu isinya maca ya kan. Begitu dia diputer, macanya jatuh ke air, dikocok-kocok, yang tadinya airnya air biasa. Nah, itu kan permainan struktural gitu kan, opening dan reclosingnya juga kan. Jadi dia di capsnya itu dia permainan. Jadi sangat luas ya dari 4 aspek tadi ya. Ya, surface treatment, struktural, opening dan closing. Permainan di situ. Ya, saya percaya Gen Z itu ya lebih kreatif. Kita gali aja mereka. Karena akhirnya kan sekali ini pangsa pasar yang besar itu kan Gen Y, Gen Z itu kan. Nah, itu kita harus harus gali gitu kan. Kira-kira mereka arahnya kemana. Kalau Gen X seperti saya kan udah ketahuan gitu kan, lagunya aja kan Nat King Cole gitu kan. Anda nggak tahu Nat King Cole gitu kan. Gitu. Nah, itu digali, itu tugas Anda yang bisa menjadi penghubung antara industri dengan market
ya namanya adalah Gen Y dan Gen Z. Gitu ya. Oke. Oke, teman-teman ada lagi? Saya cuma lihat itu mesin yang merah Pak Ali. Itu kan lebarnya 60, ya kan 60. Nah, itu kalau memang mau difokuskan atau mau dioptimalkan di corrugated box, ya di kardus ya, itu saya punya saran, ya itu medianya dioptimalkan. Mungkin areanya tetap sekitar 40 atau 60 ya, tetapi medianya bisa di atas 80, karena secara pengalaman saya 30 tahun main di karton, jadi itu ternyata lebar kertas itu yang sering muncul itu antara 70, 80, 90 gitu. Jadi ya itu mungkin yang mungkin harus digali hubungan atau mungkin komunikasi antara produsen mesin dengan pelaku industri cetakan kemasan khususnya kan. Nah, saya bukan pelaku industri mesin, tapi saya pelaku industri cetakannya. Nah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol, oh udah langsung menyala abangku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.